Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuka Putria Zahra dengan NIM 55542200025, kelas 2A jurusan Ekonomi Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah Hukum Islam. Baik, untuk materi kali ini mengenai asas-asas hukum pidana Islam, perkawinan, dan kewarisan. Sebelumnya, kita perlu tahu apa itu hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman terhadap nas Al-Quran atau As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia. Prinsip dalam hukum Islam adalah mengutamakan keadilan dan kemaslahatan. Di dalam Islam, hukum tidak berangkat dari pendapat manusia atau kesepakatan manusia belaka, karena sejatinya manusia memiliki keterbatasan. Sehingga bagi umat Islam harus mengembalikan penilaian baik atau buruk, terpuji dan tercelanya menurut pandangan syariat. Yang pertama, pengertian hukum pidana Islam. Pengertian hukum pada dasarnya adalah apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan orang yang dibebani hukum atau mukallaf dan dituntut pelaksanaannya. Istilah hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata hakama, yahkumu, hukmun, yang berarti mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak bentuk kemafsadatan. Hukum pidana Islam adalah terminologi yang dipergunakan dalam Islam untuk menyebut zinayah. Menurut istilah, zinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan, yaitu perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh syara karena akan mendatangkan kemudaratan pada agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Adapun tujuan hukum Islam ialah maqasid al-syari' atau tujuan Tuhan, di mana tujuan awal syar'i dalam menetapkan hukum untuk kemaslahatan manusia sebagai hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat. Selanjutnya ada asas-asas hukum pidana Islam. Yang pertama ada asas legalitas, di mana kata legalitas sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti undang-undang atau dari kata jadian legal yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, legalitas adalah keabsahan sesuatu menurut undang-undang. Adapun dalam syariat Islam, legalitas tidak ditentukan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Positif. Kendati demikian, bukan berarti syariat Islam tidak mengenal asas legalitas. Bagi pihak yang menyatakan hukum pidana Islam tidak mengenal asas legalitas, hanyalah mereka yang tidak meneliti secara detail berbagai ayat yang secara substansional menunjukkan adanya asas legalitas. Contohnya yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 15, yang artinya, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri, dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Selanjutnya, asas amar ma'ruf nahi munkar. Secara bahasa, amar ma'ruf nahi munkar adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. Dalam filsafat hukum Islam dikenal istilah amar ma'ruf sebagai fungsi social engineering, sedangkan nahi munkar sebagai social control dalam kehidupan penegakan hukum. Berdasarkan prinsip inilah di dalam hukum Islam dikenal adanya istilah perintah dan larangan. Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya, baik kebebasan individu maupun kolektif, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, dan lainnya. Kebebasan individu berupa penentuan sikap atas berbuat sesuatu atau tidak. Selanjutnya, asas teritorial. Dalam hubungan dengan lingkungan, berlakunya peraturan pidana Islam secara teoritis, para fuqaha membagi dunia ini kepada dua bagian. Yang pertama, negeri Islam, dan yang kedua, negeri bukan Islam.
Kelompok negeri Islam adalah negeri-negeri di mana hukum Islam nampak di dalamnya karena penguasanya ialah penguasa Islam, dan di negeri ini penduduknya yang beragama dapat menjalankan hukum-hukum Islam. Penduduk negeri Islam dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penduduk Muslim dan yang kedua penduduk bukan Muslim, yaitu mereka yang tinggal di negeri Islam tetapi masih tetap dalam agama asal mereka. Contohnya kafir zimmi, atau mereka yang tidak memeluk agama Islam dan tinggal di negeri Islam tetapi mereka tunduk kepada hukum dan peraturan Islam berdasarkan perjanjian yang berlaku. Dan selain kafir zimmi, ada juga kafir mu'ahad atau musta'man, yaitu mereka-mereka yang bukan penduduk negara Islam tapi tinggal di negeri Islam untuk sementara karena suatu keperluan, dan mereka tetap dalam agama asal mereka, juga tunduk kepada hukum dan peraturan Islam berdasarkan perjanjian keamanan yang bersifat sementara. Selanjutnya, asas material. Asas ini menyatakan bahwa tindak pidana ialah segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan yang dilarang maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan yang diancam hukum. Berdasarkan asas material ini, sanksi hukum pidana Islam mengenal dua macam. Yang pertama hudud, dan yang kedua ta'zir. Secara jelas berdasarkan teks nas baik dalam Al-Quran maupun hadis. Sedangkan ta'zir ialah sanksi hukum yang ketetapannya tidak ditentukan atau jelas ketentuannya baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Asas material pun mengenal asas pemaafan dan asas taubat yang menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana baik atas jiwa, anggota badan maupun harta dapat dimaafkan oleh pihak yang dirugikan apabila yang bersangkutan bertaubat, dan bentuk taubat dapat mengambil bentuk pembayaran denda seperti diat, kafarat, atau bentuk lainnya seperti bertaubat langsung kepada Allah. Yang terakhir ada asas moralitas. Di asas ini terdiri dari beberapa asas moral hukum pidana Islam. Yang pertama, asas adamul uzri, yang menyatakan bahwa seseorang tidak diterima pernyataannya bahwa ia tidak tahu hukum. Yang kedua, ada asas rufi'ul kalam, yang menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindakan pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, seperti pelakunya di bawah umur, orang yang tertidur, atau orang gila. Asas moralitas yang ketiga yaitu asas al-qat wa nisyan, yang secara harfiah berarti kesalahan dan kelupaan. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindakan pidananya jika ia dalam melakukan tindakan tersebut karena kesalahan atau karena lupa. Dan asas moralitas yang keempat yaitu asas sukut al-uqubah. Asas ini menyatakan bahwa sanksi hukum dapat gugur karena dua hal. Yang pertama, karena pelaku dalam melaksanakan tindakannya berupa melaksanakan tugas seperti contohnya itu algojo ataupun dokter. Dan yang kedua karena terpaksa, contohnya itu membunuh karena membela diri. Selanjutnya yaitu mengenai perkawinan. Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan peristiwa suci bagi manusia karena melakukan perkawinan merupakan sunatullah dan sebagai penyempurna agama. Dalam kehidupan manusia di dunia ini yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, akan secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan untuk menciptakan suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera, dan abadi. Perkawinan sendiri memiliki tujuan berdasarkan perintah Allah, ialah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan yang dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini.
juga mencegah perzinahan agar tercipta keterangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Landasan perkawinan dengan nilai-nilai keislaman yaitu sakinah, mawaddah, warahmah yang dirumuskan dalam firman Allah dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Selanjutnya yaitu asas-asas hukum perkawinan Islam. Yang pertama, asas personality keislaman merupakan salah satu hukum perkawinan Islam Indonesia berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, junto pasal 40C dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konsiderisasi mengingat mencantumkan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum. Selanjutnya, asas kesukarelaan. Asas ini harus terdapat kepada kedua calon mempelai, juga kepada kedua orang tua masing-masing calon mempelai. Kesukarelaan wali pihak perempuan adalah merupakan unsur penting karena wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan yang wajib dipenuhi. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan rukun nikah terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan ijab qabul. Pasal 19 sampai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan tentang wali nikah. Selanjutnya, asas persetujuan. Asas persetujuan hukum perkawinan Islam sangat menghormati hak asasi manusia dalam hal perkawinan yang telah ditentukan sejak awal Islam. Dalam memilih pasangan perkawinan, perempuan muslimah diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan menerima atau tidak. Selanjutnya, asas kebebasan. Contohnya ialah asas kebebasan memilih pasangan merupakan rangkaian dari asas persetujuan dan kesukarelaan. Selanjutnya ada asas kemitraan. Asas ini dalam hukum perkawinan Islam dapat dilihat dari pertama, subjek hukum atau orang yang berakad nikah, dan yang kedua, hal yang diakadkan atau objek akad nikah, ialah halnya hubungan antara suami istri secara timbal balik. Dalam akad nikah terkandung amanah dari Allah dan kedua orang tua mempelai perempuan atau istri kepada mempelai laki-laki atau suami agar dalam penyelenggaraan rumah tangga dan membina keluarga terhindar dari kesengsaraan lahir batin ketika di dunia dan terhindar pula dari api neraka. Selanjutnya ialah asas monogami terbuka. Pada dasarnya, perkawinan menurut Islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, suami boleh melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang dan paling banyak 4 orang. Selanjutnya ialah asas untuk selama-lamanya. Tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu dan untuk sekedar bersenang-senang atau rekreasi semata. Selanjutnya adalah hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagian masing-masingnya. Adapun ruang lingkup yang menyangkut masalah pengurusan atau penyelesaian harta peninggalan meliputi dan kewajiban pengurusan jenazah dari mulai memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan menguburkannya. Kemudian dilanjutkan dengan mengurus hutang-hutang si jenazah. Ada juga permasalahan tentang wasiat yang telah dipesankan oleh jenazah semasa hidupnya dengan cara menunaikannya tidak lebih dari 1/3 harta peninggalannya.
Selanjutnya, asas-asas dalam kewarisan Islam. Yang pertama yaitu integriti atau ketulusan. Mengandung makna bahwa dalam pelaksanaan hukum kewarisan dalam Islam ini diperlukan ketulusan hati untuk mentaatinya. Asas ta'abudi atau penghambaan diri mengandung makna bahwa melaksanakan pembagian warisan dalam Islam merupakan bagian dari pelaksanaan perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada hukukul maliyah atau hak-hak kebendaan. Yang dimaksud dengan hak-hak kebendaan adalah hak-hak kebendaan apa saja yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Selanjutnya ada hukukun tabi'iyah atau hak-hak dasar. Ialah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia. Bahkan ketika ahli waris tersebut masih bayi atau masih dalam kandungan, ia tetap memiliki hak-hak dasar sebagai pewaris. Lalu ada asas ijbari atau keharusan atau kewajiban. Yang dimaksud ijbari adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam dilakukan secara otomatis. Artinya, secara hukum langsung berlaku dan tidak memerlukan tindakan hukum baru setelah matinya pewaris. Asas bilateral. Asas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak, yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan. Asas bilateral ini dapat dilihat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7. Asas individual. Asas ini menyatakan bahwa setiap individu yang termasuk ahli waris berhak mendapat warisan secara individu atau perseorangan, atau harta warisan harus dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara individu. Selanjutnya, asas keadilan yang berimbang. Asas ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang akan ditanggung oleh seorang laki-laki atau perempuan kelak. Asas membagi habis harta warisan. Asas membagi habis semua harta warisan adalah harta warisan harus dibagi habis sehingga tidak tersisa. Selanjutnya ada asas perdamaian dalam membagi harta warisan. Asas ini berkaitan dengan asas individual, di mana harta warisan ini akan dibagikan secara individual sehingga akan terjadi perdamaian dan harta warisan tersebut secara individual dapat digunakan sesuai dengan individu tersebut. Yang terakhir, asas sosial dan kemanusiaan. Asas sosial dan kemanusiaan adalah apabila sedang membagi harta warisan, jangan melupakan kerabat, anak-anak yatim, dan fakir miskin yang di sekeliling, sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 8. Sifat hukum waris. Yang pertama ada patrilineal atau sifat kebapaan. Maksudnya pada prinsip ini akan ditarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyang yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia antara lain terdapat di masyarakat Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya ataupun Bali. Selanjutnya sistem matrilineal atau sifat keibuan. Maksudnya di sini sistem yang menarik garis keturunan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Contohnya itu terdapat di daerah Minangkabau. Dan yang terakhir, bilateral atau parental, sifat kebapak dan keibuan. Maksudnya yaitu menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu. Contohnya itu di Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, dan Lombok. Dan selanjutnya ada syarat-syarat harta waris. Yang pertama kehalalan dan legalitas, yang kedua ada harta milik mayit, dan yang ketiga ada tidak tercampur milik orang lain.